jurusan jalan-jalan enak banget. Buat kamu yang bosen di darat, boleh. Before watching this video, don't forget to subscribe. Thank you so much guys. Nah, manajer bilang, wah keren. Halo semuanya, kenalin nama aku Feno Akbar Fatur Rahman dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Oceanografi, angkatan 2016, asal daerahnya asal Cirebon. Oceanografi itu dilihat dari namanya kan ocean, kita bisa lihat ocean sama grafinya kan. Nah, oceannya laut, nah grafinya berarti kayak permukaan gitu. Nah, tapi intinya di sini oceanografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat fisis dinamis laut itu sendiri gitu. Jadi kayak kita mempelajari tentang kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena di laut itu seperti apa gitu. Kayak misalkan fenomena pasang surut, fenomena arus lautnya seperti apa di perairan Laut Jawa misalkan, atau perairan terus gelombangnya tingginya seberapa, kayak gitu sih. Bedanya sama teknik lautan itu mereka kayak sipil laut gitu. Mereka membuat pelabuhan, membuat platform untuk kebutuhan laut. Nah, kalau oceanografi itu tuh mereka saintis gitu. Jadi mereka yang mengolah data di laut. Kita mengambil data arus misalkan atau data tinggi gelombang. Data-data itu lalu kita olah gitu. Kita olah, kita modelkan gitu untuk menjadi sebuah informasi gitu sih. Teknik lautan tuh ya teknik engineer-nya gitu. Kalau kita lebih ke saintisnya. Sebenarnya kelompok kalian di oceanografi itu ada 4. Pertama oceanografi fisis, kedua oceanografi biologi, 3 oceanografi kimia, 4 oceanografi geologi. Nah, cuman kalau di ITB ini fokusnya cuman oceanografi fisis saja. Kalau di luar, kenapa cuman oceanografi fisis? Karena kita fokusnya ke pemodelannya, kita fokusnya ke pengolahan datanya itu sendiri untuk menjadikan informasi gitu, modelnya itu seperti apa gitu. Sementara kalau di Undip ya, ada di Undip sama di Hang Tua, kalau itu lebih ke biologinya sih sebenarnya. Tapi mereka di Undip mereka udah mengembangkan fisisnya lebih lanjut gitu. Cuman kalau kita di oceanografi biologi, oceanografi kimia sama oceanografi geologi mereka tetap belajar gitu. Tetap belajar, tetapi nggak didalamin banget. Kita lebih mendalami fisisnya aja gitu. Gitu sih. Karena laut kita tuh luas di Indonesia. 62% tuh di Indonesia tuh lautan, sementara 38% itu daratan. Jadi alasan masuk OSE karena potensinya besar buat Indonesia. Dan aku pengen mengeksplor lebih gitu di laut di Indonesia tuh, untuk masa depan Indonesia tuh seperti apa, dan itu pasti bisa dimanfaatkan lebih lanjut gitu. Jadi alasanku masuk OSE di situ sih. Mekanika fluida, terus hidrodinamika itu lumayan seru sih, lumayan enak sih. Itu mempelajari tentang persamaan fisis di laut seperti apa, itu aku lumayan suka. Terus arus laut itu aku suka, gelombang laut itu aku suka karena mempelajari gelombang arus sampai saat ini ya. Aku belajar sih di situ sih paling aku suka. Wah, seru banget kalau di oceanografi, apalagi kalau di himpunan. Rasanya kayak kangen gitu sih kalau di IMO Triton tuh suka di himpunan kan IMO Triton namanya. Wah, seru banget, kayak mereka kekeluarganya begitu dekat, begitu rame. Kalau lagi main volley, kita lagi kumpul-kumpul itu mereka selalu rame, suaranya selalu antusias, kerasa banget kalau di IMO Triton tuh. Aku senang kalau secara kekeluargaannya, secara himpunannya, wah senang banget. Terus kalau secara akademiknya juga senang, banyak yang nolong juga. Walaupun emang kita susah payah gitu dulu waktu di semester 5 gitu, karena semester 5 praktikum gitu, dalam seminggu 5 praktikum. Dan itu wah, sampai pada telat praktikum, telat deadline. Nah itu
kita tapi seru-seruan aja sih, kita tetap ngerjain, tetap kumpulin gitu. Dan alhamdulillah sih kehidupan sosial ya banyak yang nolong gitu, teman-teman juga pada care juga. Senangnya aku di situ sih, kehidupan sosial. Apa ya, sukanya di oceanografi, wah jalan-jalan itu seneng banget, jalan-jalan. Dulu waktu pendos kayak kita keluar-keluar, terus terus naik perahu, walaupun sebenarnya teman-teman aku emang banyak yang pusing gitu karena goyang-goyang gini kan, ya goyang-goyang terus pusing, muntah di tengah laut gitu. Nah itu aku sukanya, tapi tetap sih jalan-jalannya ngekspos lebihnya gitu ke laut ya, itu aku senang banget. Sukanya IP anjlok sih semester 5, itu anjlok banget IP semester 5. Itu dukanya IP anjlok karena emang kurang beradaptasi di praktikumnya. Banyak praktikumnya semester 5 tuh paling berat di oceanografi tuh. Itu SNM sih, SNMPTN gitu. Udah. Sampai saat ini peluang kerja alhamdulillah sih di Indonesia itu sangat diperlukan. Misalkan di lingkungan kita bisa mengatasi persebaran minyak gitu, persebaran minyak di laut tuh arahnya kemana. Terus kita bisa kayak bagaimana cara membersihkannya gitu, cara membersihkan polutan-polutan di minyak itu seperti apa, itu contohnya di lingkungan. Terus kayak data-data tsunami, data-data bencana, itu data-data arus pasang surut itu kan perlu juga tuh dimodelkan buat yang dibutuhkan oleh engineer juga gitu di situ. Terus sampai sekarang energi terbarukan juga kan lagi gembar-gembornya energi terbarukan ya, karena emang energi yang tidak terbarukan kayak minyak, kayak mineral gitu kan diprediksikan akan punah gitu. Jadi banyak tuh energi terbarukan tuh, kayak ocean thermal energy conversion, kayak energi arus laut, energi pasang surut. Nah itu tuh bisa diekspos lebih tuh. Jadi peluang kerja di situ sih, kayak surveyornya, Met Ocean Engineering bisa, Met Ocean Scientist juga bisa. Jadi Met Ocean tuh menganalisis data-data itu sendiri gitu, lalu dimodelkan, misalkan di perairan Pulau Jawa potensi untuk energi bagus gitu. Jadi Met Ocean tuh mereka yang survei datanya itu sendiri gitu. Bisa MATLAB jelas, bisa Fortran, memodelkan seperti itu. Gak cuma memodelkan lewat coding, juga memodelkan lewat Excel dan sebagainya, atau SPSS. Ya kaliannya mereka bisa nyelam lah, bisa renang itu. Wah itu pembelajarannya bakal banyak banget. Kita bakal sering-sering latfish gitu, sering-sering latfish tiap minggu. Di situ latfishnya nyelam sih. Jadi kita bisa mempunyai kemampuan diving, snorkel. Cutting aku ya, ceritanya cutting aku nih KP di PT Timah. KP di PT Timah, di perusahaan PT Timah tuh yang PT mineral yang tambang di situ. Nah itu tuh baru pertama kali PT Timah itu orang itu KP di situ. Bos atau manajer itu bilang gini, jurusan oceanografi itu apa ya gitu. Jadi belum tahu gitu. Akhirnya dijelaskan oceanografi adalah yang mempelajari sifat fisik laut dan sebagainya. Akhirnya dicoba tuh orang cutting aku buat KP di situ. Dan rupanya pas lagi nyari data gitu, udah dapet datanya, data di Bangka ya, PT Timah di Bangka, situ perairannya gimana. Terus udah dapet datanya, udah dimodelkan lewat MATLAB, dapet jadi hasil di perairan ini misalkan persebaran polutannya tinggi gitu. Nah terus pas ditunjukin ke manajernya itu hasilnya gini. Nah manajernya bilang, wah keren gitu. Kita baru tahu gitu, sampai yang salah satu petinggi dari mereka tuh di PT Timah tuh baru tahu gitu jurusan oceanografi itu seperti apa.
Saran aku jangan ragu-ragu gitu buat masuk oceanografi, karena jurusan ini potensial banget gitu buat Indonesia ke depannya, karena emang Indonesia generasi emas 2045 itu bakal menembus revolusi industri 5.0 gitu. Jadi mereka bakal big data, memakai konsep big data yang dikembangkan lewat revolusi industri 4. Jadi ya jangan khawatir, di situ potensinya besar banget, kita bisa ngumpulin data sebanyak-banyaknya untuk diperoleh informasi. Oceanografi enak, jalan-jalan, jurusan jalan-jalan enak banget. Buat kamu yang bosen di darat, boleh masuk jurusan oceanografi. Don't forget to like, comment, subscribe, and share to your friend who wants to go to college soon. Hope this video helpful and see you next video. By the way guys, yang mau request jurusan, bisa komen di bawah. Terima kasih. This video is supported by Cirebon In Charity. If you wanna help, you can donate to the following information. Thank you.